Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Sedulur Lendi, hari ini kita berkesempatan di sore yang berbahagia ini kita bisa lebih mengenal jauh siapa sosok Bapak Randy. Hari ini kebetulan kita sedang bersama beliau, jadi kita akan lebih tahu siapa, bagaimana, dan apa yang akan disampaikan oleh Pak Randy berikutnya. Assalamualaikum Pak Randy. Salam warahmatullahi. Gimana Pak kabar? Sehat, Alhamdulillah Pak? sehat. Alhamdulillah, sehat ya Pak. Ya. Oke Pak Randy, kita hari ini sedulur Randy ingin tahu sedikit banyak lah istilahnya tentang Pak Randy, bagaimana dan sebenarnya ke depan apa yang ingin diinikan oleh Pak Randy itu. Ya. Sebelumnya mohon mungkin sedikit biodata sedikit Pak yang bisa diinikan supaya sedulur Randy itu lebih tahu, kalau lebih mengenal, tak kenal maka tak sayang. Sayang. Ya. Baik Mas Arif, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, nama saya Randy Sususo Ismail. Saya lahir tahun 1963. Tepatnya berarti udah menjelang 60 lah, 60 tahun ya Pak ya. Tepatnya tanggal 17 Agustus. Pas tanggal 17. Pas tanggal 17. Saya bersyukur jadi kalau pas tanggal 17 Agustus diperingati seluruh Indonesia. Ya, ulang tahun saya diperingati oleh seluruh rakyat Indonesia. Ini berkah yang sangat luar biasa. Dan kemudian saya lahir di zaman dulu, itu kampung jauh di daerah Transmigrasi, karena orang tua saya, mama saya itu salah satu warga transmigrasi dari Jawa Tengah tahun 1957. Kalau ayah saya petani biasa, kebetulan beliau orang asli ke Kalimantan. Jadi di darah saya itu mengalir darah Jaka lah, Jawa Kalimantan. Si Jaka di Jawa Kalimantan gitu. Dan kemudian saya lahir besar di desa itu yang sekarang sudah menjadi bagian dari wilayah Penajam Pasir Utara. Dulu zaman saya masih jadi bagian dari wilayah Balikpapan, namanya Kecamatan Balikpapan Jepara. Tepatnya saya di komplek kawasan transmigrasi di waktu itu masuk Kelurahan Petung lah gitu ya. Dan kemudian dibagi di beberapa blok. Saya kebetulan orang tua saya kena pembagian tempat transmigrasi itu di blok C, atau yang zaman saya dulu dikenal dengan Gunung Rejo. Gunung Rejo. Ya, namanya transmigrasi. Ya, dari Jawa namanya hampir semuanya itu nama-nama Jawa. Dusun-dusun itu ada Kedungrejo, ada Banyukerto. Kemudian yang ketiga di tempat saya itu Gunung Rejo. Kalau boleh tahu Pak, Ibu itu Jawanya mana Pak? Ibu saya Jawa Tengah, Jawa itu Tengah. dari Pemalang. Oh Pemalang. Ya, dari Kabupaten Pemalang. Kalau bapak saya asli Kalimantan Selatan, tapi daerah pegunungan. Yang kemudian kalau sekarang mungkin dikenal dengan daerah Lok Satu, ya Kalimantan Selatan. Di bagian dari kawasan Gunung Meratus. Itu kemudian saya sekolah SD di Gunung Rejo. Kemudian di Gunung Rejo waktu itu ya karena sekolah kurang guru, jadi SD itu hanya sampai di kelas 4, kelas 5, kelas 6-nya saya tempuh di Petungnya, di pusatnya itu. Kalau sekarang ke Petung ada daerah sekitar pasar, yaitu dekat kantor Jabatan Transmigrasi. SMP saya juga saya tempuh di Petung. Gitu. Nah, kemudian dilanjutkan saya sekolah di SMA, di SLTA. Di SLTA itu saya menempuh 2 sekolah gitu. Yang pertama SMA, yakni di SMA Muhammadiyah, dan kemudian yang kedua di Sekolah Perawat Kesehatan. Nah, dua-dua ini saya jalani, tapi saya lebih dulu masuk di SMA-nya. Nah, kebetulan sebenarnya saya tidak mengatakan bahwa itu kebetulan atau apa. Saya sebenarnya bercita-cita waktu lulus SMP mau masuk SPG, Mas. Karena saya berkeinginan jadi guru gitu. Tapi karena sesuatu dan lain hal ya pada saat itu, sehingga kemudian saya terlambat untuk mendapatkan jasa SMP itu, yang kemudian begitu saya ke Balikpapan, semua sekolah negeri termasuk sekolah-sekolah swasta yang bagus-bagus dia tutup semua gitu. Jadi saya terlambat lah datang ke Balikpapan.
Dan kemudian yang satu-satunya sekolah yang waktu itu juga dikenal dengan sekolah penampungan dalam tanda petik ya. Mereka-mereka yang sudah tidak bisa lulus di sekolah-sekolah negeri gitu, apalagi sekolah kejuruan seperti SPG dan sebagainya, itu diantaranya tertampung di sekolah Muhammadiyah. Itu saya jalani 1 tahun sebelum saya kemudian masuk di SPK. Saya naik kelas 2 sekolah Muhammadiyah. Nah, kemudian ya namanya wong susah gitu kan, urip anak desa yang kemudian harus ya mencari sesuatunya untuk mendukung saya bisa sekolah itu. Ya, macam-macam yang harus saya lakukan, dan kemudian ketika saya naik kelas 2 ada seorang senior teman yang kebetulan dia perawat kelulusan sekolah SPR ya, belum menyampaikan pada saya, Mas, daripada susah urip gitu, masuk aja di SPK gitu. Di situ sekolah ikatan dinas gitu. Nah, kemudian saya naik kelas 2 SMA, nah saya ikut tes di sekolah perawat, dan kemudian alhamdulillah saya dari 500 yang mendaftar itu salah satu diantaranya dari 39 yang diterima, mestinya 40 tapi nggak tahu kenapa 39, saya salah satu diantara yang kemudian bisa lulus di sekolah perawat. Nah, diterima ya, tapi tetap diterima, saya tetap sekolahnya tetap di 2 tempat. Jadi kalau pagi saya sekolah di sekolah perawat, sore di sekolah SMA. Lulus semua itu Pak? Iya, alhamdulillah gitu ya. Walaupun sebenarnya di sekolah perawat itu ikatan dinas, dan kemudian saya mungkin yang mucil atau nakal gitu saya enggak ngelakoni. Untuk kemudian mungkin tidak cocok jadi pegawai negeri atau apa gitu ya, sehingga kemudian lebih memilih yang kemudian mengantarkan saya sampai sekarang lagi. Ya, saya enggak mungkin padahal cita-cita saya dari PSBG guru gitu ya. Tentu pikiranku bisa jadi PNS. Tapi beda, kalau PNS guru kan diangkat ya tetap aja di kota gitu, di Balikpapan saya dekat keluarga nih. Tapi kalau sekolah perawat tempatkan di tengah hutan geledekan gitu kan. Bahkan ada beberapa senior yang kemudian meninggal karena malaria. Nah, itu kemudian agak saya tidak mengatakan bahwa saya ini bukan pria pemberani gitu, itu masuk ke hutan-hutan gitu ya. Tapi itu menjadi dasar ya mikir-mikir gitu, zaman itu tahun 80-an gitu, ya, tahun 82 kalau tidak salah itu. Sehingga kemudian saya ya berketetapan hati dengan modal ijazah SMA itu untuk kemudian tetap bertahan di Balikpapan. Kemudian studi lanjut S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan. Nah, kemudian aktif di banyak organisasi, di antaranya di mahasiswa saya di HMI, nah kemudian juga di dunia kepemudaan yang lain, di Komite Nasional Pemuda Indonesia. Saya sempat menjadi ketua KMPI di Balikpapan 2 periode. Kemudian tuh nyambung RIP gitu ya, itu ya banyak kegiatan-kegiatan yang kemudian pada akhirnya mengantarkan saya sampai kemudian punya perusahaan gitu. Nah, kemudian saya aktif juga di organisasi dunia usaha. Terakhir saya kalau yang di sektor konstruksi saya pernah menjadi pengurus di KPNSI, pernah menjadi ketua Aspek Indo, Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia Kalimantan Timur, dan kemudian terakhir sebelum saya kemudian membulatkan hati, berketetapan hati masuk di wilayah yang sebenarnya dulu saya cita-citakan sebagai guru ya, cuman bedanya saya sebagai dosen itu saya pernah menjadi ketua Kadin Kota Balikpapan satu masa bakti. Aktivitas yang lain banyak ya, termasuk di dunia politik, tapi rupanya mungkin apakah waktu itu kurang seperti apa gitu ya, sehingga kemudian banyak hal yang kemudian mempertimbangkan saya untuk kemudian tidak tidak sampai menjadi anggota dewan. Itu yang sekilas riwayat perjalanan saya sebagai Randy di Balikpapan. Sampai sekarang kan Bapak juga sebagai pembina ya Pak ya, pembina Yayasan Pendidikan Tinggi ya Pak ya, Wirawan Kalimantan Timur, Universitas Balikpapan. Itu tentu kan ini juga proses yang cukup begitu panjang Pak. Uniba ini. Mungkin secara singkat Pak mungkin bisa diceritakan. Jadi pertama gini, saya masuk di Uniba itu tahun 2006 sebagai dosen. Nah, kemudian
Ya sebagai dosen tentu tugas-tugas kedosenan lah gitu. Waktu itu ansih belum ada kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Nah, tapi waktu itu situasi di Uniba itu memang lagi kisruh gitu. Konflik yang sangat luar biasa, baik internal yayasan maupun kemudian di antara yayasan dengan pihak universitas, rektorat. Sehingga kemudian proses belajar mengajar tentu tidak kondusif lah. Kemudian waktu itu juga Uniba secara sarana prasarana, infrastruktur dan sebagainya dalam kondisi yang sebenarnya tidak layak sebagai sebuah kampus. Mahasiswanya juga waktu itu mahasiswa dalam tanda petik tampungan gitu. Ya bagi teman-teman yang misalnya mau mencari ijazah untuk penyesuaian pangkat, kuliah gitu ya. Jadi kuliahnya ya kuliah hanya sekedar untuk mencari bagaimana mendapatkan ijazah zaman itu. Nah, tahun 2007 itu ketika puncak-puncaknya sebenarnya konflik itu saya dipanggil oleh dihubungi oleh ketua PDK Kosguru Kalimantan Timur. Nah, kemudian waktu itu saya diminta untuk kemudian menjadi ketua PDK Kosguru Kalimantan Timur. Karena memang basic saya organisasi gitu, belum ke Uniba lah gitu. Setelah kemudian ya karena saya punya latar belakang organisasi, saya terima untuk kemudian membantu dalam rangka konsolidasi pimpinan daerah Kosguru Kalimantan Timur. Nah ternyata gitu secara historis itu Yayasan Pendidikan Tinggi Dharma Wirawan Kalimantan Timur itu yang mendirikan adalah salah satu diantaranya adalah Kosguru Kalimantan Timur. Nah kemudian terhadap perkembangan yang terjadi tentu atas dasar itu ya setelah kemudian saya mendapatkan informasi ternyata ada tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Kosguru sebagai pendiri Yayasan Pendidikan Tinggi Dharma Wirawan Kalimantan Timur yang adalah pemilik Universitas Balikpapan. Kemudian ya atas dasar itu saya kumpulkan sejumlah dokumen, kemudian saya tanya banyak informasi dan kemudian waktu itu sebenarnya Yayasan Pendidikan Tinggi Dharma Wirawan Kalimantan Timur pemilik Uniba itu dalam keadaan kritis karena menjelang tahun September 2008 itu kalau kemudian yayasan tidak segera menyesuaikan dengan undang-undang tentang yayasan, peraturan pemerintah tentang yayasan ini secara otomatis ya perintah undang-undang bubar gitu. Atas situasi itu kemudian saya mengambil langkah-langkah, saya kumpulkan beberapa teman karena di samping Kosguru ada Pepabri dan kemudian ada Yayasan Dharma Wirawan gitu. Saya konsolidasi dan kemudian alhamdulillah ada kesepakatan, ada kesepahaman, ada kesepakatan yang kemudian saya mengambil langkah-langkah untuk segera menyelamatkan Universitas Balikpapan. Bagi saya waktu itu orientasinya pada Universitas Balikpapan bukan pada yayasannya, tapi ternyata badan hukum penyelenggara ya Universitas Balikpapan itu adalah yayasan sehingga kemudian itu menjadi prioritas saya. Dan kemudian alhamdulillah itu walaupun konflik tetap berlanjut tapi kemudian kita bangun komunikasi dengan pendekatan-pendekatan ke pihak-pihak yang terlibat di dalam persoalan itu sehingga kemudian termasuk diantara sampai pada tingkat ya ruang untuk kemudian menyelesaikan ini secara hukum itu akhirnya semuanya bisa terselesaikan sampai sekarang dan atas dasar itu kemudian saya lakukan konsolidasi kepemimpinan yayasan universitas, manajemen yayasan universitas saya benahi dan kemudian saya bangun ya semangat lah gitu untuk secara bersama-sama bagaimana kemudian menjadikan Universitas Balikpapan itu sebagai salah satu perguruan tinggi yang mendapat kepercayaan masyarakat gitu kan. Itu alhamdulillah gitu. Kemudian kita bisa mulai berbenah, gitu. Kita bisa bangun sampai kemudian ya seperti yang kita saksikan sekarang ini Universitas Balikpapan. Perjuangan saya memang tidak gampang itu. Ya, walaupun orang mengatakan bahwa Randy itu bangun Uniba itu dari mana duitnya itu? Siapa di belakang? Saya cuma katakan bahwa saya punya Allah, saya punya Tuhan yang selama ini pada posisi apapun selalu membantu saya lah dengan tangan-tangan yang kadang-kadang juga tidak saya sangka-sangka gitu. Sehingga kemudian perlahan tetapi pasti dengan rencana strategis, dengan rencana induk pengembangan yang sudah kita susun dengan visi yang jelas, ya alhamdulillah sekarang ini Universitas Balikpapan menjadi salah satu perguruan tinggi
terbaik dalam tanda petik ya di tanah Kalimantan ini. Dulu malah pertama kali saya ke sini saya pikir ini universitas negeri, Pak. Iya, ya karena namanya. Iya. Namanya Universitas Balikpapan. Saya memang ketika kemudian belum terbangun ini gitu, saya waktu itu sempat diskusi ya panjang dengan Pak Wali Kota Pak Imdad Hamid gitu untuk kemudian coba Pak, karena di Kalimantan Timur wilayah selatan itu kan belum ada perguruan tinggi negeri gitu ya. Waktu itu ITK juga belum ada, Poltekba juga belum ada, sehingga kemudian ya nama kita ini kan sudah nama Universitas Balikpapan, gimana kalau kemudian kita dorong aja menjadi negeri. Waktu itu saya sudah sepakat dengan Pak Imdad gitu, dan saya waktu itu dimandatkan untuk kemudian menjadi ketua dalam untuk menjadikan Uniba sebagai perguruan tinggi negeri. Tapi bersamaan dengan itu, waktu itu Pak Imdad dengan yayasan ya, kan euforia reformasi, kemudian banyak hal yang kemudian banyak orang melakukan sesuatu, salah satu diantaranya karena Pak Imdad itu kan wali kota yang sangat komitmennya kuat untuk bagaimana kemudian SDM di daerah ini diperhatikan. Nah, salah satu diantaranya melalui jalur pendidikan. Nah, beliau mendirikan yayasan yang kemudian sebagai wadah untuk kemudian mendirikan Poltekba gitu. Nah, tapi kemudian ada persoalan gitu kan, ternyata secara regulatif sesuai dengan ketentuan yang ada itu pemerintah nggak boleh punya yayasan, orang-orangnya juga tidak boleh secara langsung menangani itu. Dan kemudian persoalan berkaitan dengan bantuan yang sudah diberikan kepada Poltekba, aset dan sebagainya, ini kalau kemudian tidak segera diselesaikan menjadi persoalan hukum gitu. Sehingga kemudian atas dasar itu Pak Imdad waktu itu menyampaikan pada saya ya untuk penegerian Uniba beliau menarik diri dalam tanda petik ya. Kemudian beliau fokus untuk kemudian menangani persoalan Poltekba, terutama yang berkaitan dengan persoalan yang bisa masuk pada wilayah hukum gitu. Ya sudah, karena waktu itu Pak Wali sikapnya memprioritaskan persoalan di Poltekba, saya katakan ya sudah Pak, kalau begitu memang ya Uniba tidak mungkin untuk kemudian dengan kondisi yang seperti ini, dengan persyaratan untuk menegerikan sebuah perguruan tinggi swasta itu juga sangat ketat, sangat berat gitu, ya sudah nggak apa-apa gitu. Saya tetap akan berkomitmen untuk menjadikan Uniba ini Universitas Balikpapan walaupun swasta itu akan menjadi perguruan tinggi yang bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat Balikpapan, kemudian mendapat ya kebanggaan bagi masyarakat Balikpapan. Nah, komitmen itulah yang kemudian secara bertahap saya coba lakukan, saya coba kerjakan bersama-sama dengan teman-teman, ya kemudian sampai sekarang kita 2008 sampai dengan 2000 berapa ini 23 ya, kira-kira berapa tahun itu. Tapi saya bisa membangun gedung A yang di belakang itu 8 lantai itu 2 tahun, 4 tahun, 3 tahun lah gitu. Kemudian ini lantai 12. Ya, alhamdulillah kurang lebih plus minus 10 tahun. Uniba punya gedung yang representatif, kemudian dosen-dosennya juga alhamdulillah terus kita tingkatkan kualitasnya gitu, sehingga kemudian bisa dengan peningkatan kualitas itu bisa mengelola universitas itu. Sekarang mahasiswa kita kan kurang lebih kurang 10 ribuan. 10 ribu ya, luar biasa itu. Dan kita lagi mengembangkan beberapa program studi ya. Yang di samping yang sudah ada, kita tingkatkan kualitasnya, akreditasinya, mudah-mudahan bisa terus meningkat. Dan kemudian sekarang lagi berproses untuk pendirian fakultas kedokteran, kemudian fakultas teknik informatika, dan kemudian beberapa program studi magister yang sekarang insya Allah berjalan, dan mudah-mudahan tidak terlalu lama seluruh izin operasional baik kedokteran dan prodi-prodi yang lain bisa diterbitkan oleh ada progres baru ya Pak kalau nggak? Ya, ada progres baru. Problem saya terus terang untuk kualitas yang kemudian ini nanti bisa setara dengan Jawa itu hanya satu sebenarnya. Kalau infrastruktur, duit dan sebagainya untuk bagaimana kemudian membeli sarana prasarana tidak terlalu susah bagi saya lah. Tapi problem kita adalah SDM. Saya kesulitan sekali untuk kemudian mencari tidak usah level doktor, ya, kualifikasi pendidikan S3.
magister itu susah gitu. Misalnya khusus untuk keteknikan itu. Kalau yang ilmu-ilmu sosial saya nggak terlalu susah gitu. Kayak ekonomi, hukum itu nggak terlalu susah. Kecuali sastra yang juga agak susah gitu. Kalau yang lain-lain nggak susah. Tapi untuk keteknikan saya kesusahan gitu. Karena dari sekian prodi itu yang lebih banyak justru prodi keteknikan, teknik mesin, teknik elektro, teknik lingkungan, arsitek, kemudian teknik sipil, kemudian ada itu yang untuk menjadi unggul misalnya itu problemnya di SDM itu. Sehingga kemudian kebijakan saya sekarang ini ya merekrut ya, mahasiswa-mahasiswa terbaik kita, kemudian kita hire mereka untuk kemudian kita memang secara khusus persiapkan untuk mau menjadi dosen. Sekarang ini kan yang menjadi dosen kita di keteknikan kan usianya juga mau tidak mau kan juga makin lama makin tua, makin lama makin sesuai dengan batasan usia harus pensiun. Nah, saya harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kalau enggak, ya Uniba nanti akan mengalami kekosongan berkaitan dengan dosen-dosen itu. Kalau di Jawa gampang, gitu kan. Orang-orang di Jawa kuliah misalnya, yang dosen sudah untuk mau S3 itu kan gampang, nggak perlu harus kemana. Nah, saya mendorong yang ada aja. Itu dosen-dosen muda untuk kemudian ngambil S3 juga berat gitu. Misalnya ke Jawa gitu kan pikirannya kemudian macam-macam, biaya hidup, macam-macam, bukan sekedar beasiswa. Kalau beasiswa kita full. Tapi mereka tentu yang terutama yang punya keluarga juga agak berat saja mempertimbangkan dengan sangat untuk kemudian mau studi lanjut, apalagi sampai dengan ke luar negeri. Itu problem kita. Saya sudah pernah Mas Arief mengumumkan gitu rekrutmen tenaga dosen. Saya bikin itu di Surabaya, di Malang, di Jogja, di Bandung gitu untuk mencari yang tingkat magister di keteknikan. Rupanya ya sampai dengan hari ini nggak ada yang lamar karena lebih enak mungkin di Jawa gitu. Ya untung ada beberapa yang muda-muda yang bukan orang Jawa gitu ya. Ada Mas Ayas, ada lain-lain sebagainya itu yang mau kembali ke daerah gitu ya untuk kemudian membantu kita. Tapi kalau yang lain-lain yang apalagi kalau kemudian teman-teman yang dari Jawa misalnya yang pendidikan magister teknik apalagi doktor lopo belangkeraan yang Kalimantan di sini aja udah lumayan, ini kan udah tidak pisah dengan keluarga, tidak pisah dengan istri, ini apa dan sebagainya, hingga kemudian jarang yang mau pada level magister maupun doktor itu untuk kemudian ke Kalimantan. Jadi ya satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah tadi rekrutmennya melalui proses kita sendiri. Kita rekrut mahasiswa-mahasiswa terbaik kita tawari untuk kemudian mau jadi persiapan untuk dipersiapkan menjadi dosen. Kemudian tetap mendorong dosen-dosen yang sudah ada, terutama yang muda-muda, untuk kemudian mau mengambil program lanjutan di S3 baik di dalam negeri maupun di luar. Itu yang kita lakukan sekarang. Sedulur Randy itu tadi mengenai bagaimana kiprah Pak Randy di dalam konteksnya pertama kali Uniba ini ya Pak ya. Uniba ini dari kondisi penuh konflik ya Pak ya. Konflik, kemudian gedungnya kurang masih bagus gitu. SD Impres lah. Ini SD Impres paling jelek masih bagus itu dibanding waktu itu kampus Uniba. Kalau hujan banjiran ya, kehujanan. Sampai dengan kondisi yang kita lihat sekarang ini ya Pak ya. Ya itu adalah bagian kiprah dari perjalanan Pak Randy dalam bina pendidikan di. Karena saya gini Mas, saya punya komitmen kuat bahwa ketika kita mau berubah, ingin melakukan perubahan itu faktor utama yang harus menjadi prioritas perhatian kita adalah SDM. Betul sekali. Kalimantan Timur itu kurang opo kok, sugih. Kaya raya. Bayangkan kontribusi ke APBN aja 600 triliun per tahun. Tapi kan kita harus jujur, realistis melihat bahwa penanganan soal SDM kan belum menjadi persoalan yang dianggap serius gitu. Sehingga kemudian kalau banyak pihak mengatakan SDM di daerah ya khususnya di daerah Kalimantan itu belum memenuhi persyaratan untuk kemudian masuk di dunia kompetisi yang ketat gitu ya, itu ya memang karena memang penanganan soal penggarapan soal SDM itu belum menjadi prioritas gitu. Nah,
saya berharap ya Uniba ini bagi saya ini sebagai pilot project bahwa kita sebenarnya mampu untuk kemudian mencetak, mendidik, kemudian melahirkan orang-orang yang memiliki kualitas lebih baik ya, melalui pendidikan formal yang ada di Uniba. Itulah sebabnya sekarang ini saya bersyukur misalnya alumni-alumni kita juga banyak yang sudah menempati posisi-posisi strategis untuk semua program studi yang ada. Apalagi yang K3, sekarang ini kan andalan kita di K3. Alumni K3 itu sudah hampir menyebar di seluruh dunia. Ada yang di Rusia, ada yang di Amerika gitu ya. Kemudian ke beberapa ke Timur Tengah gitu, banyak itu yang lain juga, prodi-prodi yang lain juga, hukum dan sebagainya, ekonomi juga banyak mengisi posisi-posisi bagus di provisinya yang mereka sekarang ini bekerja.